si pangeran katak dan cermin ajaib, perjalanan menemukan diri yang sejati, cerita anak lucu dan penuh pesan moral. Halo teman-teman, selamat datang di dunia dongeng. Tempatnya cerita seru dan penuh pesan kebaikan. Ayo subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman, biar makin banyak yang ikut petualangan seru sama kita. Di tengah rawa yang diselimuti kabut pagi dan bunga teratai yang bermekaran, seekor katak kecil melompat riang di atas daun-daun lebar. Ia selalu menyapa capung, burung, dan ikan yang lewat. Walau tak ada yang benar-benar tahu siapa dirinya dulu. Rawa itu tenang, penuh suara lembut alam yang membuat hari-hari Nia terasa damai. Namun, sang katak sering menatap pantulan dirinya di air dan termenung. Di balik senyumnya yang ceria, ia menyimpan rasa penasaran. Apakah ini takdirnya selamanya? Atau masih ada harapan untuk kembali menjadi sosok yang pernah ia lupakan? Angin pagi membawa bisikan halus, seakan hutan menyimpan jawabannya. Dulu, sang katak adalah seorang pangeran yang tampan dan angkuh. Ia sering memerintah tanpa peduli dan menertawakan siapapun yang dianggap lebih lemah. Sampai suatu hari, seekor makhluk misterius memberinya pelajaran. Kutukan yang mengubahnya menjadi katak mungil agar ia belajar arti rendah hati. Seiring waktu, sang pangeran kecil berubah. Ia mulai menolong hewan lain, mendengar cerita mereka, dan tersenyum lebih tulus dari sebelumnya. Namun, meski ia telah berubah, bentuk tubuhnya tak kunjung kembali. Ia tak tahu apakah kutukannya selamanya atau ada satu kesempatan terakhir untuk menebus masa lalunya. Meski tak semua hewan tahu kisahnya, mereka menyukai kehadiran sang katak. Ia selalu membantu siapa saja mengangkat kelinci kecil dari lumpur, membawakan daun besar untuk tempat berteduh, atau sekadar menemani burung yang sedang sedih. Di dunia kecilnya, ia menjadi sosok yang dihargai. Namun, di saat malam sunyi, sang katak sering menatap bintang. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia ingin tahu apakah takdir bisa diubah. Apakah dirinya bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang diam-diam tumbuh dalam hati? Siapa aku sekarang dan siapa aku sebenarnya? Suatu pagi, sang katak mendengar bisikan angin yang membawa kabar aneh dari kelinci tua yang tinggal di bawah akar pohon besar. Katanya, jauh di dalam hutan bening, tersembunyi sebuah cermin ajaib. Konon, cermin itu bisa menunjukkan siapa diri kita yang sesungguhnya dan, jika hati kita tulus, bisa mengubah nasib. Cerita itu menyalakan cahaya kecil dalam dada sang katak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa ada arah. Mungkin cermin itu adalah jawaban yang ia cari selama ini. Dengan semangat baru, ia menatap cakrawala. Tak tahu bahwa perjalanan penuh keajaiban dan tantangan telah menantinya. Di bawah pohon besar yang akarnya menjalar seperti jaring, tinggal seekor kelinci tua yang jarang bicara, tapi katanya menyimpan banyak cerita zaman dulu. Sang katak mendekatinya dengan hati-hati, dan kelinci itu mengangguk pelan, seolah sudah tahu tujuan kedatangannya. Dengan suara lembut, ia mulai bercerita tentang cermin ajaib yang tersembunyi di dalam gua cahaya di hutan bening. Cermin itu tidak bisa ditemukan oleh siapa saja, kata kelinci sambil mengunyah daunnya. Tapi jika niatmu murni dan hatimu sabar, hutan akan membimbing langkahmu. Sang katak mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tak lagi ragu perjalanan ini. Bukan hanya soal mengubah nasib, tapi menemukan siapa dirinya yang sejati. Keesokan paginya, sang katak bersiap untuk berangkat. Ia tak membawa banyak, hanya daun teratai yang dilipat jadi kantong kecil, berisi buah beri dan satu tetes embun pagi yang katanya bisa memberi kekuatan. Ia pamit pada burung hutan, ikan rawa, dan tupai kecil
yang biasa bermain di tepi air. Kalau aku tak kembali, gumamnya pada bayangannya sendiri di air. Setidaknya aku sudah mencoba, tapi jauh di dalam hatinya ada semangat yang mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya sejak dikutuk, ia merasa seperti seorang pangeran lagi, bukan karena penampilan, tapi karena keberanian di dalam dada. Langkah kecil katak itu membawanya keluar dari rawa ke hutan yang lebih lebat dan penuh misteri. Udara berubah jadi lebih dingin dan cahaya matahari menari di sela-sela daun. Ia harus melompati batu licin, menyelinap di bawah akar, dan mendengarkan suara alam untuk tahu arah. Di balik keraguan, ia merasakan sambutan dari hutan. Daun-daun membuka jalan. Bunga mekar seketika saat ia lewat, dan angin membawa aroma manis yang menenangkan, seolah alam mendukung langkahnya. Ia belum tahu apa yang menanti, tapi ia merasa ini awal dari sesuatu yang besar. Tengah hari, sang katak menemukan seekor tupai kecil yang terjebak di antara dua cabang kering. Sang tupai panik, kakinya tersangkut, dan tak ada hewan lain di sekitar. Tanpa pikir panjang, sang katak memanjat perlahan, melompat dari satu daun ke daun lain, lalu mendorong cabang itu dengan tenaganya yang kecil. Tupai itu pun bebas, dan dengan mata terharu, ia mengangguk pada sang katak. Tak ada ucapan, tapi rasa syukur itu terasa kuat. Bagi sang katak, itu hanya tindakan kecil, tapi hutan tampaknya mencatat setiap kebaikan karena setelah itu, jalan setapak menuju utara terbuka, disinari cahaya keemasan dari sela-sela pepohonan. Saat sore mulai turun, kabut tebal menyelimuti jalan yang dilalui sang katak. Pepohonan menjulang tinggi seperti bayangan diam, dan suara burung perlahan menghilang. Ia melompat pelan, mencoba tetap tenang, meski jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Di tempat seperti ini, arah jadi kabur dan waktu terasa berhenti. Tiba-tiba, ia melihat bayangannya sendiri di genangan air, namun bayangan itu tersenyum mengejek. "Apa kau yakin bisa?" seakan bertanya. Sang katak menutup mata sejenak, mengingat semua kebaikan yang telah ia lakukan. Saat dibuka kembali, kabut itu mulai menghilang, digantikan sinar lembut bulan yang menerangi jalannya. Di depan sang katak, membentang sebuah sungai deras yang tak bisa ia lewati. Tapi di tengah sungai, ada daun raksasa yang melayang, perlahan membentuk jembatan sempit. Ia tahu ini bukan hal biasa daun itu muncul, karena hutan sedang mengujinya, mengukur seberapa berani hatinya melangkah. Meski goyah, dengan napas dalam, sang katak melompat ke daun pertama. Daunnya bergoyang, dan air di bawahnya bergemuruh. Tapi langkah demi langkah, ia terus maju. Di tengah perjalanan, seekor angin kecil menyapanya, seolah memberi dorongan lembut. Dan saat ia tiba di ujung jembatan, daun-daun itu perlahan kembali terbang, hilang seperti mimpi. Di antara somek-semik berbunga, seekor ular panjang dengan sisik berkilau menghadang jalan. Tak semua yang datang ke sini pantas bertemu cermin, gumam ular itu. Meski dalam dunia sang katak, hanya suara angin yang terdengar. Ular itu berputar di sekitar sang katak, mencoba membuatnya gentar. Namun sang katak hanya menunduk sopan. Ia tak ingin melawan, hanya ingin lewat. Ia mengingat setiap makhluk punya tugasnya masing-masing. Saat sang katak duduk diam dengan penuh ketulusan, ular itu perlahan menjauh, lalu berbisik, kebaikan yang tak ditunjukkan dengan kesombongan. Itulah kunci. Jalan kembali terbuka, dihiasi cahaya keperakan. Malam tiba, dan sang katak beristirahat di atas batu hangat yang diterangi kunang-kunang. Di sekelilingnya sunyi, tapi hatinya terasa penuh. Ia telah melewati rintangan, bukan dengan kekuatan, tapi dengan keberanian dan ketulusan. Ia mulai sadar bahwa perubahan tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri.
Saat ia menutup mata, muncul cahaya lembut dari dadanya, hangat dan menenangkan. Itu bukan sihir, tapi cahaya yang muncul dari rasa damai. Mungkin, pikirnya, cermin ajaib itu bukan sekadar benda mungkin itu. Hanyalah cara untuk menyadari bahwa yang terpenting adalah siapa kita sebenarnya. Setelah perjalanan panjang, sang katak tiba di depan sebuah gua yang tersembunyi di balik air terjun kecil. Air terjun itu tidak deras, justru mengalir seperti tirai tipis dari kristal. Di baliknya, gua itu berkilau lembut, seolah memanggil dengan bisikan cahaya. Langkah sang katak perlahan, penuh rasa harap dan juga ragu. Begitu ia masuk, dinding-dinding gua memantulkan cahaya dari kristal yang menggantung di langit-langit. Di tengah ruangan berdiri sebuah cermin tinggi yang tidak berdebu, tidak tua tapi seperti hidup. Cermin itu tidak memantulkan bayangan tubuhnya, melainkan sorotan dari hatinya sendiri. Rasa takut, harapan, dan keberanian yang selama ini tumbuh diam-diam. Dari cermin itu, muncul bayangan dirinya dalam wujud pangeran gagah dan anggun. Tapi suara lembut bergema dalam gua. Siapa dirimu yang sesungguhnya? Sang katak memandangi bayangan itu, dan kali ini tidak tergoda. Ia tak ingin kembali menjadi pangeran hanya karena penampilan. Ia ingin menjadi dirinya yang baik, meski tetap dalam tubuh kecil seekor katak. Dengan suara hati yang tulus, ia menjawab dalam diam, "Aku adalah aku. Aku telah belajar cukup banyak tanpa perlu menjadi seperti dulu." Cermin itu pun bersinar, lalu retak. Bukan karena pecah, tapi karena ia telah melewati ujian terakhir. Menerima diri sendiri tanpa syarat apapun. Kilatan cahaya menyelimuti tubuh sang katak. Namun, tidak menyakitkan hangat seperti pelukan pagi hari. Tubuh kecilnya perlahan berubah. Bukan dengan gemuruh atau sihir dramatis, tapi dengan kelembutan. Ia berdiri tegak, tubuhnya kembali seperti dulu. Namun, hatinya telah jauh lebih besar dan dalam. Ia menyentuh wajahnya, tersenyum kecil. Tapi ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Perubahan itu hanyalah hadiah dari perjalanan panjang, bukan tujuan utamanya. Hutan bergema pelan, seolah ikut bersuka cita, dan dari kejauhan, burung dan angin bersenandung bersama. Dengan langkah baru dan hati yang lapang, sang pangeran kembali melewati jalan yang sama. Tapi semuanya terasa berbeda. Daun-daun tampak lebih hijau, udara lebih segar, dan setiap hewan yang ia temui menatap dengan kagum bukan karena penampilannya, tapi karena cahaya ketulusan yang memancar dari dalam dirinya. Ia tahu ada banyak hal yang bisa ia lakukan kini bukan sebagai pangeran yang berkuasa, tapi sebagai seseorang yang mengerti arti menjadi rendah hati, berani, dan tulus. Dan di ujung hutan, rawa tempat ia dulu tinggal tetap menunggu, tenang seperti biasa. Tapi kali ini, ia tak akan pergi untuk melarikan diri melainkan untuk kembali dan berterima kasih. Setelah perjalanan panjang, sang pangeran kembali ke tempat awal sebuah rawa kecil yang dulu terasa sempit, kini terasa damai. Ia duduk di atas batu yang sama, memandangi bayangan air. Namun kali ini, ia tidak melihat seekor katak biasa atau pangeran megah, melainkan seseorang yang telah berubah. Ia tersenyum kecil, mengingat semua pelajaran yang ia alami. Rawa itu bukan tempat terbuang, tapi tempat awal dari perjalanan penting. Ia menunduk, menyentuh air, lalu berkata dalam hati, "Terima kasih." Angin berembus pelan, seolah menjawab, dan sinar matahari pagi mulai menyinari dengan hangatnya. Di tengah keheningan, seekor kupu-kupu kecil hinggap di pundaknya. Tak lama, muncul hewan-hewan lain landa kecil, burung, dan bahkan seekor monyet tua yang tertawa pelan. Mereka adalah Tumun Man lama,
warga memperhatikannya. Kini, mereka datang bukan karena rasa takut, tapi karena rasa hormat. Sang pangeran menyapa mereka semua dengan ramah. Tanpa berlagak tinggi, ia mendengar cerita mereka, menolong seekor landak yang tersangkut duri, dan duduk bersama burung kecil untuk mendengarkan nyanyiannya. Ia benar-benar telah menjadi bagian dari dunia. Bukan hanya pemimpin, tapi sahabat bagi semua. Sore itu, sang pangeran berjalan sendiri menyusuri tepi hutan. Ia tak membawa cermin ajaib atau mahkota emas, tapi dalam hatinya, ia merasa ada cahaya yang tetap hidup, cahaya yang dulunya ia cari-cari di luar. Kini ia temukan dalam dirinya sendiri. Ia menyadari setiap kebaikan kecil, keberanian untuk berubah, dan kerendahan hati adalah bagian dari cermin yang baru. Cermin yang tak tergantung di dinding gua, tapi tinggal di dalam diri siapapun yang mau mengenal dan menerima dirinya sepenuh hati. Malam tiba, dan sang pangeran menuliskan sebuah pesan kecil di selembar daun besar. Ia meletakkannya di tengah rawa, agar siapapun yang tersesat bisa membacanya. Pesannya sederhana, kau tak perlu menjadi besar untuk berarti, jadilah dirimu, dan dunia akan berubah. Dengan itu, sang pangeran duduk diam di bawah bintang-bintang. Ia tak lagi mencari perubahan, ia telah menjadi perubahan itu sendiri. Dan di kejauhan, angin malam berhembus lembut, membawa pesan itu terbang ke segala penjuru hutan, menyentuh hati siapa saja yang sedang mencari cahaya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.